Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangga Film. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan merangkum film India yang berjudul The Secret Superstar. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang mempunyai bakat bernyanyi dan bermimpi menjadi penyanyi terkenal. Tetapi karena ayahnya yang keras dan menentang keinginannya, sehingga ia harus mengejar mimpinya dengan menyembunyikan identitasnya. Bagaimanakah kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film bermula dari seorang remaja yang bernama Insu sedang bernyanyi di dalam sebuah kereta sambil bermain gitar. Karena suaranya yang indah, temannya yang bernama Cinta memberikan sebuah pamflet kompetisi lomba menyanyi antar sekolah dan Insu tertarik untuk mengikutinya. Setelah sampai di rumahnya, Insu menonton sebuah ajang bakat bernyanyi. Saat seorang anak menunjukkan performanya, seorang juri wanita mengatakan kalau dia sangat menyukai performa anak ini karena terlihat sangat imut dan lucu. Namun berbeda dengan juri yang bernama Sakti, dia langsung membantah statement itu karena menurutnya penampilan lucu bukanlah suatu nilai di dalam dunia tarik suara. Sakti mengatakan kepada anak itu, "Kamu tidak mempunyai bakat," lalu mengusirnya dari panggung dan membuat anak itu menangis lalu meninggalkan panggung. Sakti memang terkenal arogan. Bahkan di saat pemenang Music Awards, dia malah berdebat dengan seorang pemenang. Namun, walau sifatnya yang arogan, Sakti juga seorang komposer musik yang terkenal. Dia telah menciptakan banyak lagu-lagu terbaik. Setelah menonton TV, Insu meminta izin ke ibunya untuk ikut lomba menyanyi antar sekolah. Ibunya setuju-setuju saja, tetapi Insu juga harus meminta izin ke ayahnya. Saat ayahnya pulang dari kerja, Insu mencoba untuk meminta izin, tetapi belum sempat berbicara, ayahnya sudah terlebih dahulu marah karena makanan yang disiapkan kekurangan garam, dan Insu sudah tidak berani lagi untuk meminta izin. Di sini diketahui bahwa Insu mempunyai ayah yang sangat keras dan mudah marah. Ia bahkan tidak segan-segan memukul anak dan istrinya. Dan Insu juga beberapa kali menyuruh ibunya untuk bercerai saja hanya karena sifat ayahnya. Suatu hari sepulang dari sekolah, Insu mendapat hadiah sebuah laptop dari ibunya. Awalnya Insu tidak ingin menerima laptop itu karena menurutnya ibunya telah berhutang untuk mendapatkan uang. Tapi bagaimanapun itu, ibunya ingin melihat anaknya bahagia. Insu kemudian menerima laptop itu dan menonton beberapa video di YouTube. Pada malam harinya, Insu mempunyai sebuah ide. Insu berencana membuat video agar dirinya bisa terkenal. Insu kemudian mencoba merekam dirinya menggunakan laptopnya. Tetapi belum selesai, Insu menghentikan perekaman itu. Insu takut jika ayahnya melihatnya di YouTube. Pasti ayahnya akan sangat marah. Kemudian ibunya memberinya sebuah ide. Agar tidak ketahuan, sebaiknya Insu rekaman dengan menggunakan cadar. Awalnya Insu menganggap itu ide yang konyol karena orang-orang tidak melihat wajahnya. Tetapi karena tak ada cara lain, Insu kemudian memulai rekamannya. Bermodal laptop dan gitarnya, Insu menyanyikan lagu ciptanya sendiri. Insu bernyanyi dengan penuh penghayatan dan lagu pertamanya berhasil direkam. Insu kemudian mengunggah videonya ke channel YouTube yang diberi nama Secret Superstar. Namun setelah diunggah, tak ada yang menonton videonya sama sekali. Berkali-kali dia mengecek dan menunggu, namun tetap saja tak ada yang menonton videonya, dan Insu merasa sangat kecewa. Keesokan harinya, saat pulang dari les sekolah, Insu kembali mengecek channel YouTube-nya. Insu sangat terkejut karena penontonnya sudah mencapai 11.000 views dan membuat Insu sangat bahagia. Insu membaca komentar videonya, banyak yang memberikan pujian dan ada juga yang menyayangkan karena harus bercadar. Bahkan videonya sudah ditonton sampai ke New York. Keesokan harinya, setelah ayahnya berangkat kerja, Insu kembali bersemangat membuat video yang kedua. Ia menyanyikan lagu yang liriknya
menceritakan tentang kehidupan ibunya yang selalu berjuang untuknya. Dan setelah beberapa hari, videonya itu menjadi viral dan sudah ditonton sebanyak 40 juta view. Bahkan seluruh teman-teman sekolahnya menonton video itu, walaupun tidak mengetahui penyanyinya adalah Insu. Saat sedang ujian, tanpa sengaja Insu melihat koran yang memberitakan tentang dirinya. Karena rasa penasaran, Insu yang masih ujian segera pulang dan meminta ke gurunya untuk mengulanginya besok. Dan karena kelakuannya itu, Insu harus meminta tanda tangan dari ibu dan ayahnya. Sesampainya di rumah, Insu dengan cepat mengambil koran ayahnya, lalu membawanya ke atas rooftop. Pemberitaan tentang dirinya juga disiarkan di TV, dan hal itu membuat Insu takut karena ayahnya juga sedang menonton TV. Untung saja adiknya yang bernama Gudu berhasil mengalihkan perhatian ayahnya sehingga Insu tidak ketahuan. Ibunya juga sangat bahagia melihat Insu yang sudah viral. Pada malam harinya, Insu kembali membaca komentar pada channel YouTube-nya. Dan ternyata ada sebuah kiriman video dari Sakti. Di video itu, Sakti memberikan pujian kepada Insu yang suaranya merdu. Sakti juga mengajak Insu untuk menghubungi dirinya jika ingin menjadi penyanyi profesional. Tetapi Insu tidak menghiraukan ajakan Sakti karena mengetahui sifat Sakti yang arogan. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, Insu meminta tanda tangan ke ayahnya. Disinilah diketahui bahwa Insu mendapat nilai buruk dan harus remedial. Seketika wajah ayahnya mulai kesal. Insu kemudian berjanji untuk lebih giat lagi dalam belajar. Tetapi itu sia-sia saja karena ayahnya sudah sangat marah dan memotong semua tali gitarnya di hadapan Insu. Insu kemudian menjadi kesal dan berani membantah ayahnya, dan itu membuat ayahnya ingin memukul Insu. Untung saja ibunya segera datang. Atas kejadian itu, Insu selalu terlihat murung di sekolah dan temannya yang bernama Cintang mencoba menghiburnya. Tetapi Insu tidak peduli, bahkan memaki dan memarahi Cintang di hadapan orang banyak. Cintang tak bisa berbuat apa-apa lagi dan segera pergi. Keesokan harinya, ayah dan ibunya akan berangkat ke sebuah pesta. Dan saat ayahnya melihat istrinya tidak menggunakan kalung emasnya, membuat ayahnya marah. Istrinya memberikan penjelasan, tetapi ayahnya tidak menerima alasan apapun. Bolak-balik Insu mencarinya di lemari dan diketahui ternyata kalungnya telah dijual untuk membeli laptop Insu. Mendengar hal itu membuat ayahnya sangat marah. Insu mencoba membela ibunya, tetapi ayahnya yang terlanjur marah memukul ibunya di hadapan Insu dan adiknya Gudu. Insu dan Gudu benar-benar sedih melihat pertengkaran orang tuanya. Badannya bergetar mendengar ibunya menjerit kesakitan. Karena sudah tak tahan, Insu segera melindungi ibunya. Insu juga menyarankan agar laptopnya dijual kembali. Namun ayahnya yang sedang marah mengatakan agar laptop itu dibuang saja. Dan dengan terpaksa, Insu segera menjatuhkan laptop kesayangannya dan membuat laptopnya hancur berantakan. Sebelumnya gitarnya yang dirusak dan sekarang laptopnya juga sudah hancur. Mimpi Insu menjadi superstar seakan ikut hancur. Melihat Insu yang terlihat sedih, Cintang kembali mencoba mendekatinya. Walaupun Cintang pernah dimaki dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Di situ Insu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Cintang atas kejadian tempo hari. Dan sejak saat itu, Insu menjadi akrab kepada Cintang. Lalu Cintang membujuk Insu agar mau menerima tawaran Sakti, agar bisa kembali mengejar impiannya menjadi superstar. Tetapi Insu masih menolaknya karena melihat di berita Sakti bukanlah orang baik. Sepulangnya di rumah, ayahnya terlihat sangat senang. Ayahnya berhasil menjadi pimpinan insinyur di sebuah perusahaan minyak di Riyadh, Arab Saudi. Dan beberapa bulan ke depannya, mereka semua akan pindah ke Arab Saudi mengikuti ayahnya. Insu sebenarnya tidak ingin pergi ke Arab Saudi. Dan Insu mengajak ibunya untuk kabur saja meninggalkan ayahnya. Karena menurut Insu, ayahnya tidak memperdulikannya. Tetapi ibunya menolak dan mencoba menenangkan Insu. Keesokan harinya, akhirnya Insu bersedia menerima tawaran Sakti. Insu meminjam ponsel Cinta dan mencoba menghubungi Sakti. Tetapi ternyata pulsa ponselnya telah habis. Namun Cinta mengatakan bahwa ponselnya masih bisa miss call
dan menunggu telepon balik dari Sakti. Beberapa kali Insu melakukan miss call, tapi telepon balik dari Sakti tak kunjung datang. Insu kemudian mulai kehilangan kesabaran. Insu terlihat sangat kesal dan pergi meninggalkan Cinta. Cinta mencoba membujuk Insu agar sedikit lebih bersabar. Namun Insu tidak peduli bujukan Cinta. Justru Insu menyuruh Cinta untuk pergi. Namun tak lama kemudian panggilan masuk dari Sakti berdering, sehingga Insu bisa berkomunikasi dengan Sakti. Insu mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk rekaman di studio Sakti, tetapi dengan syarat Sakti harus berjanji untuk membantunya. Lalu Insu diminta untuk segera ke Mumbai keesokan harinya. Tetapi Insu masih ragu dan kebingungan karena dia tidak pernah naik pesawat. Untung saja Cinta bisa menjelaskan langkah-langkahnya, dan keesokan harinya Insu bersiap untuk berangkat ke Mumbai. Cinta dan Insu bekerja sama agar bisa bolos sekolah melalui gerbang belakang. Karena pintunya terkunci, terpaksa Insu harus memanjat pagar sekolah. Setelah berhasil keluar, Cinta berkata, "Kamu tidak usah memikirkan pintu ini. Saya mempunyai waktu 8 jam untuk mencari cara agar pintunya bisa terbuka." Insu kemudian memakai pakaian cadarnya dan berangkat ke bandara. Insu melakukan sesuai petunjuk Cinta. Insu sangat menikmati perjalanannya di pesawat. Sesampainya di Mumbai, Insu dihampiri oleh seorang laki-laki yang tampak seperti preman. Ternyata dia adalah orang suruhan Sakti untuk menjemputnya di bandara. Insu kemudian diantar menemui Sakti di studio rekamannya. Saat pertama masuk studio, Insu terlihat gugup. Sakti yang baru pertama melihat Insu sangat ingin menjadikan Insu orang yang terkenal. Bahkan Sakti ingin mengubah nama Insu menjadi Natasha. Namun Insu mengatakan bahwa identitasnya harus disembunyikan, karena jika ayahnya tahu, maka karirnya akan hancur. Karena itu keinginan Insu, Sakti tidak mempermasalahkannya. Kemudian Sakti memperdengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Insu. Mereka yang ada di sana terlihat menikmati lagu itu. Tetapi berbeda dengan Insu, dia terlihat tidak nyaman. Setelah mendengar lagu tersebut, Insu dipersilahkan memulai rekaman. Namun di luar ekspektasi, Insu tidak mampu membawakan lagu milik Sakti. Insu mencoba untuk lebih rileks dan beberapa kali mencoba, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Produser juga mengatakan bahwa Insu tidak bisa menyanyi dan hanya buang-buang waktu saja. Sakti lalu menyuruh sopirnya untuk segera mengantar Insu kembali ke bandara, dan Insu terlihat sangat sedih mendengar hal itu. Insu kemudian menemui Sakti untuk berbicara. Insu mengatakan bahwa lagunya lah yang bermasalah, bukan dirinya sebagai penyanyi. Mendengar hal itu, Sakti hanya menganggap itu omong kosong dan membuat Sakti menjadi marah karena merasa diajari oleh penyanyi amatiran. Insu kembali mengatakan bahwa lagu milik Sakti sudah bagus, hanya saja Sakti sendirilah yang mengubahnya ke sebuah versi remix. Dulu lagu-lagu Sakti sangat bagus dan sering diputar oleh ibunya, tetapi sekarang lagunya kurang enak untuk didengar dan tidak bisa dinikmati. Sakti kembali mengingat lagunya 10 tahunnya lalu yang dinyanyikan dari hati. Insu kemudian memohon untuk kembali rekaman, tetapi dengan versi lagu yang lama. Lalu Sakti memberikan kesempatan kedua kepada Insu. Saat rekaman dimulai, Insu membuat orang-orang di studio tercengang. Semua orang sangat menikmatinya dan menyukai cara Insu menyanyikan lagu tersebut. Setelah selesai rekaman, Sakti mengantar Insu ke bandara. Di dalam mobil, Sakti tak henti-hentinya memberikan pujian kepada Insu, dan penampilan Insu kembali mengingatkan Sakti saat pertama kali rekaman. Insu juga mengatakan bahwa itu juga rekaman pertamanya. Insu lalu meminta bantuan kepada Sakti. Awalnya Sakti mengira Insu meminta bayaran, tetapi Insu mengatakan bahwa bukan uang yang dia inginkan. Insu hanya ingin bertemu dengan pengacara mantan istrinya yang berhasil mengalahkan Sakti di persidangan. Diketahui, pengacara istrinya bernama Sena telah membuktikan kesalahan Sakti dan mengalahkan Sakti di persidangan. Pengacara yang bernama Sina telah memenangkan 11 kasus dalam 1 tahun. Insu berkata
Ia ingin orang tuanya bercerai. Sontak Sakti terkejut mendengarnya dan menolak permintaan Insu. Tapi karena tak ingin melihat Insu sedih, Sakti terpaksa menelpon Sina dan mereka akan bertemu lagi 1 minggu yang akan datang. Insu terlihat sangat senang mendengarnya. 8 jam telah berlalu. Kini Insu telah kembali ke sekolahnya. Pintu yang tadinya terkunci, kini gemboknya sudah dibuka oleh Cinta dan Insu kembali ke sekolah. 1 minggu kemudian, seperti sebelumnya, Insu bolos dari sekolah, kemudian berangkat ke Mumbai untuk menemui pengacara Sena. Di hadapan Sena, Insu menceritakan masalah keluarganya. Ayahnya yang selalu melakukan kekerasan terhadap ibunya hanya karena masalah sepele. Pernah suatu ketika, ibunya dipukuli hingga tulangnya patah hanya karena lupa menghidupkan dispenser. Dan Insu ingin ibunya bercerai dengan ayahnya. Mendengar cerita Insu, Sina sangat prihatin dan segera menyiapkan surat perceraiannya. Insu kemudian kembali ke rumahnya. Lalu Insu bercerita ke ibunya tentang perjalanannya ke Mumbai untuk rekaman dan memperlihatkan surat perceraian yang siap untuk ibunya tanda tangani. Insu ingin ibunya bercerai dengan ayahnya dan tidak ingin berangkat ke Riyadh, Arab Saudi. Mengetahui hal itu, ibunya sangat kecewa dan memarahi Insu. Menurutnya, Insu terlalu lancang melakukan hal itu. Bahkan Insu tidak mengetahui apakah dirinya ingin bercerai atau tidak. Perdebatan antara Insu dan ibunya pun terjadi. Insu ingin tetap tinggal di sini dan mengejar mimpinya untuk menjadi superstar dan melakukan yang terbaik untuk ibunya. Namun ibunya semakin marah, mengingat dahulu ayahnya tidak bertanya apakah dia ingin menikah atau tidak, dan sekarang anaknya juga melakukan hal yang sama. Anaknya tidak bertanya apakah ia ingin bercerai atau tidak. Namun Insu tetap ngotot untuk tidak berangkat ke Riyadh. Lalu ibunya berkata, "Cukup Insu, inilah duniaku dan duniamu dan dunia kita. Aku akan memberimu banyak kebebasan sebisaku. Tapi jangan mimpi terbang melewati ini. Kita akan ke Riyadh, Arab Saudi bersama ayahmu." Insu yang sangat kesal kemudian menuju rooftop rumahnya. Insu membanting barang yang ada di sekelilingnya untuk melampiaskan kemarahannya. Saat Insu bertemu neneknya, Insu disarankan untuk segera meminta maaf kepada ibunya. Tetapi Insu menolak karena menurutnya ibunya lah yang salah mengambil keputusan. Sang nenek kemudian bercerita bahwa ayahmu pernah berkata kepada ibumu, "Kesalahan terbesar adalah melahirkanmu." Dulu sewaktu Insu masih dalam kandungan, ayahmu ingin agar kandungannya digugurkan karena ayahmu menginginkan seorang anak laki-laki. Namun berkat perjuangan ibumu untuk melindungi bayinya, dia kabur dari rumah sakit sesaat sebelum akan digugurkan oleh ayahmu, dan ibumu kembali setelah Insu lahir. Mendengar hal itu, Insu sangat menyesal telah membantah ibunya dan segera meminta maaf ke ibunya. Insu kemudian mengikuti perkataan ibunya untuk ikut ke Arab Saudi bersama ayahnya. Insu rela mengorbankan impiannya. Insu kemudian menghapus channel YouTube-nya. Hari-hari Insu kembali menjadi murung, tak ada lagi semangatnya. Bahkan setelah Insu masuk salah satu nominasi awards, baginya sudah tidak menarik lagi. Malam harinya, pemberitaan di TV kembali menyiarkan bahwa akun Secret Superstar telah hilang dari media sosial. Namun Insu benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan berita itu. Ibunya juga sangat sedih melihat Insu yang sudah putus asa mengejar mimpinya. Saat hari pelulusan, Cinta meminta izin kepada ibunya dan mengajak Insu berkeliling naik wahana. Mereka juga memasuki toko musik untuk membeli tali gitar. Saat memainkan salah satu gitar yang dipajang, Insu mendapat banyak pujian dan dukungan, namun Insu sudah kehilangan semangatnya. Tak lupa Insu juga berpamitan kepada Sakti, karena keesokan harinya Insu akan berangkat ke Riyadh, Arab Saudi. Singkat cerita, tibalah saatnya mereka berangkat ke Riyadh. Ketika mereka di bandara, saat pengecekan barang, ternyata melebihi kapasitas. Ayahnya mengatakan bahwa beratnya sudah sesuai. Namun petugas berkata bahwa bukan masalah beratnya, tetapi jumlah kopernya yang melebihi dan dia harus membayar seharga Rp5.000.
Saat ayahnya hendak membayarnya, dia melihat gitar Insu. Dia pun seketika marah dan meminta Insu untuk membuangnya ke tempat sampah. Karena menurutnya, gitar itu tidak lebih dari sebuah sampah. Mendengar hal itu, ibunya lalu berkata ke ayahnya bahwa itu bukan sampah. Itu adalah satu-satunya barang milik Insu yang ia bawa. Namun ayahnya kembali berkata bahwa itu hanyalah sebuah sampah dan mengancam akan memukulnya jika terus banyak bicara. Sang ibu kemudian berkata, jika gitar itu ditinggalkan, maka dirinya dan Insu serta adiknya Gudu juga akan tinggal dan tidak akan ikut ke Arab Saudi. Sang ayah kembali membentak dan ingin memukul. Namun sang ibu mengatakan bahwa di sini banyak CCTV yang bisa dijadikan bukti dan melaporkannya sebagai tindak kekerasan. Kemudian sang ibu mengeluarkan surat perceraian. Rumah dan hak asuh juga sudah tercantum. Jika ayahnya menolak, maka dia akan dilaporkan karena sudah ada bukti kekerasan. Insu dan ibunya kemudian pergi meninggalkan bandara. Ayahnya mencoba memohon agar mereka tidak pergi, namun semuanya sudah terlambat. Mereka bertiga tetap pergi meninggalkannya dan batal pergi ke Riyadh, Arab Saudi. Insu bersama ibunya kemudian meminjam ponsel ke salah satu orang yang ada di bandara dan meminta Sakti untuk menjemput mereka agar bisa mengikuti pengumuman pemenang Music Awards malam ini. Singkat cerita, sampailah mereka di acara tersebut. Dan saat pembacaan pemenang Music Awards, semua merasa tegang dan berdoa, dan pemenangnya jatuh kepada Monali Thakur. Monali Thakur memenangkan Music Awards pada tahun ini. Sakti merasa tak percaya, sedangkan Insu hanya pasrah dengan hasilnya. Dalam pidatonya, Monali mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir dia sangat menginginkan kemenangan itu. Tetapi, seorang pendatang baru di dunia musik mempunyai lagu yang sangat indah. Monali mengatakan bahwa kemenangannya mungkin sebuah kesalahan dan yang berhak memenangkannya adalah Secret Superstar. Monali kemudian memanggil Secret Superstar untuk mengambil pialanya. Tetapi Insu hanya terdiam, entah apa yang ada di pikirannya. Seluruh hadirin mencari-cari keberadaan Secret Superstar. Sakti kemudian menyuraki Secret Superstar dan kamera seketika mengarah ke Insu. Lalu Insu berjalan menuju panggung. Di depan kamera, Insu memperlihatkan wajah aslinya. Insu mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Insu kemudian berpidato dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah superstar karena semua yang dicapainya adalah atas perjuangan dan pengorbanan ibunya. Karena sang ibulah hingga dia bisa sampai ke titik ini. Jadi yang berhak menjadi superstar adalah ibunya. Insu kemudian berlari dan memeluk ibunya dengan suasana haru dan bahagia. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.